Bayangkan, seorang CEO muda, tampan, dingin, dan terkenal tak pernah tersentuh cinta. Bahkan, banyak orang menyebutnya pria sempurna yang masih menjaga diri, perawan. Namun satu malam mengubah segalanya. Sebuah pertemuan tak terduga dengan gadis megang polos membuat sang CEO kehilangan kendali. Ia yang dulu dingin kini menjadi pria yang candu pada satu wanita. Setiap malam ia tak bisa tidur tanpa memeluknya. Tapi candu itu membawa badai besar, gosip, fitnah, bahkan ancaman dari wanita lain yang ingin menghancurkan mereka. Akankah sang CEO memilih cinta atau mempertaruhkan reputasinya yang dibangun seumur hidup? Arfan Pratama, CEO muda berusia 28 tahun, dikenal dingin, disiplin, dan nyaris sempurna di mata semua orang. Tidak ada gosip asmara yang menempel padanya. Bahkan, para direktur senior sering bercanda kalau pria sehebat dia justru terlalu menjaga diri. Perawan tua, kata mereka. Arfan tak pernah peduli. Hidupnya hanya tentang bisnis, rapat, kontrak, dan ekspansi perusahaan. Baginya, wanita hanya pengganggu yang bisa menjatuhkan konsentrasi. Sampai suatu malam, di pesta perusahaan yang digelar untuk merayakan pencapaian besar, Arfan terjebak dalam suasana yang membuatnya kehilangan kendali. Di sanalah ia bertemu Meira, seorang gadis magang, polos, dengan gaun sederhana yang tidak sebanding dengan kilauan para sosialita di pesta itu. Meira seharusnya tidak mencolok, tapi justru kesederhanaannya menarik perhatian. Matanya yang jernih seolah mampu menembus dinginnya dinding hati Arfan. Malam itu, ketika semua tamu mabuk dalam euforia, Arfan justru kehilangan arah. Alkohol yang jarang ia sentuh membuatnya sedikit goyah. Dan entah bagaimana, langkahnya membawanya ke taman belakang hotel. Dan di sanalah ia menemukan Meira, yang tengah duduk sendiri, menggenggam segelas jus. "Kenapa sendiri?" tanya Arfan. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Meira kaget. Tuan Arfan, saya hanya tidak terbiasa dengan pesta besar." Seharusnya percakapan berhenti di situ. Tapi malam itu berbeda. Ada magnet aneh yang menarik mereka semakin dekat. Hingga akhirnya, sesuatu yang tak pernah direncanakan terjadi. Malam itu, sang CEO yang masih perawan menyerahkan kendalinya pada Meira. Ia pikir besok semua akan kembali normal. Ia bisa melupakan. Tapi ia salah besar. Sejak malam itu, hidup Arfan berubah drastis. Di siang hari, ia tetap CEO yang tegas dan dingin. Tapi begitu malam tiba, tubuhnya bergetar, pikirannya kacau, seolah ada yang kosong jika ia tidak menemui Meira. Ia mulai sering mencari alasan lembur hanya untuk bisa menunggu Meira selesai bekerja. Ia bahkan turun tangan langsung untuk mengurus laporan-laporan kecil yang biasanya diserahkan ke bawahan, hanya agar bisa berinteraksi dengannya. Meira bingung, tapi tidak berani bertanya. Baginya, kedekatan ini terlalu berbahaya. Ia hanya staf magang biasa, dan Arfan adalah CEO yang dihormati banyak orang. Jika ada yang tahu, gosip bisa menghancurkan keduanya. Namun Arfan semakin tidak terkendali. Suatu malam, tepat pukul 12, pintu apartemen Meira diketuk keras. Dengan panik, ia membuka pintu. Dan di sana berdiri Arfan dengan nafas terengah. "Maaf, apa yang Tuan lakukan di sini?" tanya Meira gugup. Arfan menatapnya. Matanya penuh kegilaan yang tak bisa disembunyikan. "Aku tidak bisa tidur tanpamu. Aku candu Meira. Setiap malam aku butuh kamu." Meira terdiam. Hatinya berdebar, setengah takut, setengah tak bisa menolak. Dan sejak itu, hampir setiap malam Arfan selalu datang. Awalnya semua berjalan mulus. Tidak ada yang tahu. Namun gosip adalah hal yang tak pernah bisa dihindari di sebuah perusahaan besar. Sekretaris pribadi Arfan mulai curiga kenapa bosnya sering pulang larut bersama staf magang. Para direktur juga memperhatikan betapa protektifnya Arfan terhadap satu nama dalam daftar karyawan. "Kenapa laporan dari divisi Meira selalu kamu periksa langsung, Van?" sindir sahabat sekaligus CFO perusahaan, Rendra.
Arfan hanya terdiam, mencoba menahan wajah dinginnya tetap konsisten. Tapi dalam hati, ia tahu semua orang mulai curiga. Gosip itu akhirnya sampai ke telinga Meira. Ia panik, takut menjadi bahan hinaan dan ejekan. Di ruang pantry, ia mendengar dua karyawan berbisik. Katanya sih, CEO kita jatuh hati sama anak magang itu. Hah? Mana mungkin? Tapi kalau bener, dasar cewek beruntung, pasti ada apa-apanya tuh. Meira menggenggam erat gelasnya. Hatinya sakit. Ia tidak ingin dicap sebagai wanita murahan yang mendekati CEO demi keuntungan. Malam itu, saat Arfan kembali menemuinya, Meira menolak. Tuan, tolong hentikan ini. Saya tidak mau jadi bahan gosip. Saya tidak mau orang mengira saya... Cukup. Potong Arfan dengan suara berat. Ia menggenggam tangan Meira. Matanya bergetar penuh emosi. Aku tidak peduli mereka bicara apa. Aku hanya tahu aku butuh kamu. Setiap malam Meira, aku candu dan hanya kamu obatnya. Saat hubungan mereka semakin intens, sebuah masalah besar muncul. Seorang wanita bernama Karina, putri dari investor utama perusahaan, mulai merasa curiga. Ia sudah lama dijodohkan dengan Arfan demi memperkuat hubungan bisnis keluarga. Namun ia menyadari, Arfan kini berubah. Ia menolak setiap pertemuan keluarga, bahkan tidak lagi menanggapi undangan makan malamnya. Karina pun menyelidiki, hingga menemukan fakta mengejutkan. Sang CEO sering terlihat keluar masuk apartemen sederhana seorang staf magang. Dengan senyum sinis, Karina bersumpah akan menghancurkan gadis itu. Sementara itu, Arfan semakin terbuka tentang perasaannya. Ia tidak lagi peduli reputasi. Bahkan ia mulai berpikir untuk melamar Meira, meskipun tahu konsekuensinya besar. Aku tidak bisa kehilangan kamu, Meira. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu, ucapnya suatu malam menggenggam tangan Meira erat. Tapi saat kebahagiaan itu mulai tumbuh, badai besar menanti. Karina muncul di kantor dengan bukti foto-foto kedekatan Arfan dan Meira. Ia mengancam akan menyebarkannya ke media jika Arfan tidak menikahinya. Arfan terjebak. Jika ia menuruti Karina, ia akan menyelamatkan reputasi perusahaan, tapi menghancurkan hatinya sendiri. Jika ia melawan, gosip itu bisa menghancurkan nama baik perusahaan dan juga Meira. Rapat darurat diadakan. Para direktur menekan Arfan untuk segera mengambil keputusan. Perusahaan ini tidak bisa hancur hanya karena hubungan pribadi, Van. Lepaskan gadis itu sebelum semuanya terlambat, ujar salah satu direktur senior. Arfan terdiam, rahangnya mengeras. Ia menatap Meira yang duduk di sudut ruangan dengan wajah pucat. Namun, ketika Karina dengan penuh percaya diri meletakkan foto-foto itu di meja rapat, Arfan akhirnya berdiri. Cukup, katanya dengan suara berat. Aku tidak akan menikahimu, Karina. Aku memilih Meira, apapun risikonya. Ruangan terdiam. Semua mata membelalak, tak percaya CEO dingin itu akhirnya mengumumkan cintanya secara terbuka. Meira meneteskan air mata. Ia tahu keputusan itu akan memicu badai. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dicintai. Kabar tentang hubungan CEO dengan staf magang akhirnya bocor ke publik. Media heboh, saham sempat turun, dan perusahaan diguncang isu. Namun berbeda dari yang diperkirakan, justru banyak orang yang mendukung keberanian Arfan. Publik melihat sisi manusiawi dari seorang CEO yang selama ini terlalu dingin. Arfan sendiri tidak peduli dengan komentar dunia. Baginya, yang terpenting adalah Meira di sisinya. Aku dulu mengira aku hanya candu. Tapi ternyata aku lebih dari itu, Meira. Aku jatuh cinta padamu, sepenuh hati, bisiknya suatu malam. Meira tersenyum sambil menangis. Dan aku akan selalu di sisimu, meski dunia melawan. Mereka pun memilih untuk melangkah bersama menghadapi semua resiko. Candu itu kini telah berubah menjadi cinta sejati. Karina tidak tinggal diam setelah ditolak di depan rapat. Harga dirinya hancur, apalagi media ikut memberitakan penolakan itu. Ia bertekad menjatuhkan Meira, gadis polos yang dianggapnya merebut segalanya. Dengan koneksi yang ia miliki, Karina mulai menyebarkan fitnah. Media gosip tiba-tiba menulis artikel miring tentang Meira. Disebut sebagai gadis materialis, penggoda,
bahkan dituduh menggunakan pesona untuk menjebak CEO muda. Meira yang tadinya hanya staf magang sederhana, kini jadi bahan cemoohan publik. Saat ia datang ke kantor, banyak karyawan berbisik-bisik, bahkan beberapa dengan berani mengolok-olok di belakangnya. Namun yang paling menghancurkan adalah saat keluarganya ikut terkena imbas. Ibunya yang tinggal di kampung menerima hinaan dari tetangga. Anakmu jadi perusak rumah tangga orang kaya. Meira menangis berhari-hari, merasa bersalah karena kehidupannya justru menghancurkan orang-orang yang ia cintai. Suatu malam, ia coba bicara pada Arfan. "Tuan, mungkin lebih baik kita berhenti." Suaranya parau, matanya bengkak. Arfan langsung memeluknya erat. "Jangan pernah bilang begitu lagi. Kamu pikir aku akan menyerah hanya karena gosip murahan? Mira, aku berjanji, aku akan lindungi kamu sampai akhir." Arfan tidak hanya mengandalkan kata-kata. Ia mengumpulkan tim hukum perusahaan untuk melawan balik. Ia menyelidiki sumber gosip dan menemukan bukti bahwa Karinalah dalang dari semua berita fitnah. Di sebuah konferensi pers besar, Arfan berdiri di depan puluhan kamera. Dengan wajah tegas, ia mengumumkan, "Semua tuduhan terhadap Meira tidak benar. Ia bukan penggoda, bukan wanita murahan. Ia adalah wanita yang saya cintai. Dan saya, Arfan Pratama, siap mempertaruhkan reputasi saya demi membuktikan kebenaran ini." Sontak publik geger. Saham yang sempat jatuh perlahan naik kembali. Kali ini karena masyarakat mulai melihat sisi kesatria dari CEO muda itu. Karina murka, tapi bukti-bukti yang dikumpulkan Arfan terlalu kuat. Ia akhirnya terpojok dan keluarganya pun menarik kembali dukungan pada tindakannya. Setelah konflik mereda, Arfan sadar ia tidak bisa lagi menunda. Ia harus mengikat Meira secara resmi, bukan hanya untuk cinta, tapi juga untuk melindunginya dari dunia luar. Malam itu, ia datang ke apartemen Meira dengan satu kotak kecil di tangannya. Meira menatapnya bingung. "Tuan, apa ini?" Arfan berlutut untuk pertama kalinya melepaskan ego seorang CEO dan tampil sebagai pria yang tulus mencintai. "Meira, aku tahu jalan kita penuh badai. Tapi aku tidak peduli. Aku ingin kamu jadi istriku. Bukan karena candu, tapi karena aku ingin bersamamu seumur hidup." Air mata jatuh di pipi Meira. Tangannya bergetar saat menerima cincin itu. "Iya, aku mau," jawabnya lirih. Arfan tersenyum lega, lalu memeluknya erat. "Mulai malam ini, aku tidak lagi hanya candu padamu. Aku akan jadi milikmu selamanya." Pernikahan mereka digelar sederhana. Hanya dihadiri keluarga terdekat dan beberapa sahabat. Tidak ada pesta mewah ala kalangan elit, karena Meira memilih sesuatu yang lebih hangat dan penuh keikhlasan. Meski awalnya banyak pihak meremehkan, publik justru dibuat terharu dengan keberanian mereka. Banyak orang berkata, siapa sangka CEO dingin itu bisa setia pada satu wanita biasa. Rendra, sahabat Arfan, bahkan berbisik di telinga mempelai pria saat terseksi. Akhirnya, pria dingin itu luluh juga. "Kau bukan lagi legenda perawan tua, Van." Arfan hanya tertawa kecil sambil menggenggam tangan Meira lebih erat. Hari-hari pernikahan tidak selalu mudah. Meira masih sering mendapat sorotan media, bahkan komentar pedas di dunia maya. Tapi dengan dukungan Arfan, ia belajar menjadi lebih kuat. Arfan juga berubah. Ia bukan lagi CEO dingin yang hanya memikirkan bisnis. Kini, setiap malam, meski lelah ia selalu pulang untuk memeluk istrinya. Candunya pada Meira memang tidak pernah hilang. Tapi kini candu itu bukan sekedar hasrat, melainkan kebutuhan hati. "Dulu aku pikir aku candu padamu hanya karena satu malam. Tapi sekarang aku tahu, aku candu karena aku mencintaimu setiap hari, setiap waktu." Meira tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Dan aku akan selalu jadi tempat pulangmu, Van." Tahun-tahun berlalu, Arfan dan Meira tetap bersama, melewati suka duka sebagai pasangan. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati bukan hanya milik orang biasa, tapi juga mereka yang berjuang melawan ekspektasi dunia. Arfan yang dulu dikenal dingin dan perawan tua, kini dikenal sebagai CEO setia yang tidak pernah meninggalkan istrinya. Dan setiap malam, seperti awal mula cerita ini, Arfan tetap datang ke sisi Meira.
Tidak lagi sebagai candu yang membakar, tapi sebagai kebutuhan yang menenangkan. Karena pada akhirnya candu itu berubah menjadi cinta yang abadi. Tamat.